warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Wahyu Martina, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8568609197 akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Adapun pencernaan manusia itu terdiri dari 6. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baiklah, yang pertama kita bahas mengenai mulut. Mulut ini merupakan proses pencernaan yang terjadi pertama kali. Nah, di dalam mulut ini ada yang namanya pencernaan yang terjadi secara mekanik dan ada pencernaan yang terjadi secara kimiawi. Nah, kalau fungsi mulut itu sendiri yaitu untuk membantu mengunyah makanan menggunakan gigi agar hancur dan halus, sehingga dapat membantu memudahkan enzim amilase untuk menyerap pati atau amilum dalam makanan yang dikunyah tersebut untuk menjadi gula sederhana yang kemudian akan diserap oleh tubuh manusia. Yang mana enzim amilase tadi itu dihasilkan oleh kelenjar ludah. Selain gigi, ada enzim amilase yang ada di lidah. Nah, lidah nantinya itu akan membantu untuk mencampurkan makanan yang sudah dikunyah oleh gigi dengan enzim amilase, sehingga proses penyerapan makanan itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah tenggorokan dan kerongkongan. Organ tubuh sistem pencernaan manusia yang selanjutnya itu adalah tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan itu merupakan organ tubuh yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Makanan yang ditelan dari rongga mulut itu akan masuk ke tenggorokan untuk diteruskan ke kerongkongan. Nah, pada saat makanan berada di kerongkongan, dinding kerongkongan akan meremas atau namanya itu adalah gerakan peristaltik makanan tersebut untuk mendorongnya ke lambung. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, setelah di dalam lambung itu atau akan melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Di dalam organ ini, makanan tadi akan dicerna oleh enzim yang ada di dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Adapun getah lambung itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pepsin atau enzim yang berfungsi untuk melakukan pemecahan protein menjadi pepton dan juga asam klorida atau HCl atau zat asam yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri-bakteri yang terkandung pada makanan. Kemudian mengaktifkan pepsinogen untuk diubah menjadi pepsin. Setelah melewati lambung, makanan selanjutnya itu akan dicerna oleh usus halus. Nah, usus halus merupakan organ pada sistem pencernaan yang memiliki ukuran yang sangat panjang. Organ ini berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi-nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Usus halus sendiri terbagi ke dalam 3 jenis bagian. Di antaranya adalah usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap yakni ileum. Kemudian sisa makanan yang tidak diserap dalam usus halus selanjutnya akan dialihkan ke usus besar. Selanjutnya dari usus halus makanan akan dilanjutkan ke usus besar. Dari usus halus makanan yang dicerna masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini memiliki ukuran yang panjangnya mencapai 5-6 meter. Usus besar itu terbagi menjadi 3 jenis bagian, yaitu ada cecum, kolon, dan rektum. Seperti yang sudah dikatakan tadi, sisa makanan yang tidak dicerna dalam usus halus itu akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut kemudian akan diproses menjadi feses. Nah, usus besar sendiri merupakan bagian ujung atau akhir dalam sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir, setelah dari usus besar, makanan kemudian diteruskan ke anus. Nah, anus ini merupakan ujung atau akhir dari saluran pencernaan manusia. Organ ini berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh, yang mana jika feses siap untuk dibuang, maka otot sphincter akan bergerak mengatur pembukaan dan penutupan anus untuk mengeluarkan feses. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.